Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat tentang sebagai warga negara yang baik harus tunduk dan patuh serta setia terhadap setiap keputusan pemerintah. Saya pikir memang sebagai warga negara yang baik itu harus patuh terhadap keputusan pemerintah karena itu sudah menjadi tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Ada ungkapan sederhana, namun masyarakat dengan makna itu maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada tanggung jawab warga negaranya. Bukan hanya harus patuh dan tunduk terhadap pemerintah, ada juga tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Dilaksanakan dengan cara mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sebagaimana dituangkan dalam landasan konstitusional negara kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab negara dan bangsa yakni sebagai berikut. A. Memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. 2. Menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermartabat. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. 4. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. 5. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Dari kewajiban yang saya sebutkan tadi, ada juga hak sebagai warga negara, yaitu warga negara berhak menggugat bila ada yang berupaya membatasi atau menghilangkan hak-hak yang seharusnya dimilikinya. Karena bila ada yang membatasi atau menghilangkan hak-hak, sama saja dia melanggar hak asasi manusia atau hak HAM. Bila kita sudah tahu dan memahami apa hak dan kewajiban, maka kita tahu mana hak-hak yang harus kita pertahankan dan mana kewajiban yang harus kita jaga agar ada rasa bela negara terhadap tanah air. Wujud dari bela negara ialah dengan kesiapan dan kerelaan kita sebagai warga negara untuk siap berkorban demi mempertahankan harkat dan martabat bangsa dan negara kita. Usaha membela negara bertumbuh pada rasa kesadaran setiap masyarakat atas akan hak kewajiban kita sebagai warga negara. Rasa bela negara timbul melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan ikut serta membela negara. Yang B, saya akan menyampaikan pendapat tentang jika melanggar lalu lintas lebih baik damai di tempat. Biasanya pada saat terjadi pelanggaran dan diberhentikan oleh polisi, biasanya pengemudi menjadi panik. Yang terpikir adalah menyelesaikan masalah secepat mungkin. Dan uang berdasarkan pengalaman adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Polisi tentunya juga menyadari hal tersebut. Dalam banyak kasus, polisi berusaha dengan sengaja mengupayakan jalan damai. Pengemudi yang melanggar didorong untuk membayar atau langsung bayar di tempat tanpa surat tilang. Polisi mengulur waktu dan mengisi surat tilang, menanyakan hal-hal yang tercantum pada STNK atau SIM untuk memberi kesempatan para pengemudi mempertimbangkan bayar denda di tempat tanpa surat tilang. Bahkan ada polisi yang sengaja mencari-cari pelanggaran supaya pengemudi membayar denda dan menceritakan betapa sulitnya mengurus denda di pengadilan. Menurut saya, jika disuruh membayar tilang di tempat, itu salah karena lebih baik ke pengadilan atau mengurusnya langsung di tempat pengadilannya. Karena kalau bayar di tempat sama saja dengan korupsi, pelanggaran itu termasuk dalam pelanggaran korupsi. Sedangkan korupsi itu walaupun dari hal-hal kecil tidak baik dan itu merupakan tindakan yang akan membuat kita dari awal mulanya korupsi kecil hingga nanti menjadi korupsi yang besar. Sebagai warga negara yang baik, ada baiknya kita
untuk mengurusnya ke pengadilan daripada untuk membayar polisi, karena sama saja menyogok atau melakukan tindakan korupsi. Jadi jika ada yang polisi meminta bayaran di tempat untuk mengurus surat tilang karena pengadilan lebih ribet, ada baiknya kita mencatat nama polisinya, baru dilaporkan ke eh, kantor polisi, karena bisa ditindak. Terima kasih.